warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Aziza dengan NPM 2022-14500. Saya dari kelas R3B. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu sosial dan budaya dasar mengenai multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya serta dampak penyalahgunaan iptek. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan individu dengan individu lain atau perbedaan nilai-nilai yang dianut, seperti perbedaan sistem, budaya, agama, kebiasaan, dan politik. Jenis-jenis multikulturalisme, yaitu multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Multikulturalisme akomodasi, masyarakat yang memiliki kultur dominan dan membuat penyesuaian bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Kaum mayoritas memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Multikulturalisme otonomis, masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom yang secara kolektif bisa diterima. Multikulturalisme kritikal atau interaktif, masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi menciptakan penegasan perspektif khas mereka. Multikulturalisme kosmopolitan, masyarakat plural yang menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Faktor-faktor pembentuk multikulturalisme. 1. Faktor geografis. Kondisi geografis sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Ketika ada masyarakat yang tinggal dari lingkungan geografis yang berbeda, maka akan mempengaruhi gaya hidup yang berbeda juga, termasuk budayanya. 2. Faktor budaya asing. Budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikulturalisme karena dengan adanya budaya dari luar memungkinkan terjadi perbedaan budaya. Dengan adanya perbedaan budaya juga akan mempengaruhi cara pandang dan mindset masyarakat terhadap perbedaan budaya asing dengan budaya sendiri. 3. Faktor kondisi iklim. Iklim mampu membentuk multikulturalisme, sama halnya dengan faktor geografis. Perbedaan iklim dan cuaca tempat tinggal masyarakat satu dengan yang lain akan menyebabkan perbedaan budaya masyarakatnya juga. Contohnya, perbedaan iklim tempat tinggal akan mempengaruhi sumber mata pencarian utama. 4. Faktor induk bangsa atau nenek moyang. Setiap kelompok masyarakat termasuk subkelompok di dalamnya dapat memiliki nenek moyang yang berbeda-beda. Tiap kelompok yang berasal dari nenek moyang yang berbeda akan memiliki ciri budaya dan fisik yang berbeda juga. Ciri-ciri masyarakat multikulturalisme. 1. Keberagaman yang berbeda. Masyarakat multikultural memiliki keberagaman yang berbeda-beda dan cukup kompleks. Tidak hanya satu atau dua keberagaman yang muncul, bahkan lebih banyak lagi. Jika di suatu daerah ditemukan keberagaman secara agama, budaya, ras, dan lain sebagainya, maka daerah tersebut rawan muncul konflik. Sebaliknya, jika masyarakat mampu melakukan kontrol, justru keberagaman yang ada semakin menguatkan satu sama lain. Kedua, memiliki norma yang telah disepakati bersama. Jika di suatu wilayah memiliki keberagaman masyarakat, pasti ada norma-norma masyarakat yang diberlakukan di wilayah tersebut. Norma muncul dan lahir atas dasar musyawarah dan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini merupakan bentuk dari konsekuensi terhadap norma yang ada. Barang siapa yang melanggar harus siap dengan segala bentuk sanksinya. Ketiga, bersatu melalui waktu yang lambat. Masyarakat multikultural memiliki kelemahan dalam masalah waktu. Misalnya, dalam perkumpulan komunitas atau organisasi untuk membuat perubahan bersama memakan waktu yang lama. Hal tersebut disebabkan penyesuaian diri seseorang dengan orang lain. Masyarakat harus bisa menyatukan perbedaan antar kelompok dan saling toleransi dengan sesama anggota kelompok.
Keempat, perbedaan masyarakat memicu konflik sosial. Misalnya perbedaan pada suku A dengan suku B memiliki peluang terjadinya bentrok atau perselisihan dibanding dengan sesama suku. Itu sebabnya pentingnya pengendalian sosial di dalam masyarakat. Tujuannya untuk menekan dan meminimalisir pertentangan yang terjadi antar kelompok atau semacamnya. Bahkan perselisihan yang tidak segera diselesaikan dapat membentuk stereotip negatif antar kelompok. Terakhir, terjadinya dominasi kelompok. Karakteristik yang umum ditemukan dalam masyarakat multikultural adalah terjadinya dominasi kelompok. Umumnya, dominasi kelompok ini terjadi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki power lebih besar. Pluralitas merujuk pada keadaan adanya keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti agama, budaya, etnis, bahasa, dan pandangan politik. Fenomena ini adalah hasil dari perkembangan globalisasi, migrasi, serta interaksi antar kelompok yang semakin meningkat. Bentuk-bentuk pluralitas. 1. Perbedaan agama. Di Indonesia, perbedaan agama sangat beragam. 5 agama diakui secara resmi dan warga negara memiliki kebebasan memilih agama sesuai keyakinan masing-masing. 2. Perbedaan budaya. Pluralitas budaya Indonesia sangat mencolok. Setiap daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Setiap kebudayaan ini memiliki pesan filosofis yang diwariskan oleh nenek moyang. 3. Perbedaan suku bangsa. Data sensus BPS tahun 2010 menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Suku Jawa menjadi yang terbesar, mencapai 41% dari total populasi. Dampak pluralitas. 1. Ketegangan antar kelompok. Jika pluralitas tidak dikelola dengan baik, masyarakat bisa mengalami ketegangan antar kelompok akibat perbedaan keyakinan, nilai, atau tujuan politik. 2. Kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman tentang budaya, agama, atau latar belakang lainnya dapat menyebabkan stereotip dan prasangka. 3. Identitas pribadi. Pluralitas bisa mempengaruhi identitas pribadi, terutama di kalangan individu yang merasa bingung dalam menentukan identitas mereka dalam konteks yang kompleks. Cara menghadapi pluralitas. 1. Meningkatkan edukasi dan kesadaran. 2. Mengadakan dialog antar kelompok. 3. Menerapkan kebijakan inklusif. 4. Senantiasa bekerja sama dan kolaborasi. 5. Mengajarkan toleransi. Keragaman budaya. Keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini, dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Keragaman telah melahirkan bentuk budaya Indonesia yang tak ada tandingannya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik, dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Manfaat keberagaman budaya. 1. Menambah pendapatan negara terutama dari sektor pariwisata. 2. Sebagai ciri khas suatu bangsa. 3. Sebagai sumber pengetahuan. 4. Menumbuhkan rasa nasionalisme. Contoh keberagaman budaya. Keberagaman budaya di Pulau Sumatera. Senjata tradisional yaitu rencong Aceh dan badik Tubak Lada. Sedangkan kesenian pertunjukan tari saman, tari sedeti, dan tari serampang 12. Keberagaman budaya di Pulau Jawa. Senjata tradisional yaitu kujang, golok, dan keris. Kesenian pertunjukan yaitu tari topeng dan tari jaipong. Sedangkan rumah tradisional yaitu kesepuhan, rumah bapang, dan joglo. Iptek. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dapat menjadikan kehidupan menjadi lebih mudah. Tak hanya dalam melakukan aktivitas, iptek juga memudahkan dalam mendapatkan informasi. Akan tetapi, kemajuan iptek memiliki dampak negatif dengan munculnya berbagai permasalahan. Dampak penyalahgunaan iptek. Beberapa dampak negatif akibat penyalahgunaan iptek yaitu di bidang informatika. Dengan semakin mudahnya mendapatkan informasi melalui internet, maka kejahatan pun semakin banyak terjadi. Misalnya pembobolan bank, penyebaran hoaks, dan lain-lain. Di bidang industri, dengan kemajuan dalam bidang genetika dan biologi reproduksi,
maka penyalahgunaan cloning atau rekayasa genetika yang melanggar kodrat semakin mungkin dilakukan. Di bidang ekonomi, kompetisi yang ketat dalam era globalisasi membuat pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan terus bertambah. Di bidang sosial budaya, terjadinya kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, serta pola interaksi antar manusia yang berubah menjadi lebih tertutup dan individualis. Terakhir, di bidang lingkungan, terjadi kerusakan lingkungan, misalnya akibat nuklir, polusi udara, air, tanah, dan suara, efek rumah kaca, yang dapat berdampak pada gangguan kesehatan.